Dalam tradisi keimanan Samawi, sosok Nabi Nuh menempati posisi yang sangat penting sebagai figur awal perjuangan tauhid yang panjang dan penuh pengorbanan. Dalam pandangan Islam, Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diutus secara khusus untuk menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ia digambarkan sebagai hamba Allah yang sabar, lurus akidahnya, bersih akhlaknya, dan konsisten dalam dakwah meskipun menghadapi penolakan, ejekan, bahkan ancaman. Selama ratusan tahun ia mengajak kaumnya kepada tauhid, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, namun hanya sedikit yang beriman. Gambaran ini menempatkan Nabi Nuh sebagai simbol keteguhan iman dan kemurnian tauhid yang tidak tercela oleh perilaku keji atau aib moral. Namun, ketika menoleh ke dalam teks Perjanjian Lama yang menjadi rujukan utama dalam kekristenan, ditemukan narasi yang sangat berbeda dan problematis. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa setelah peristiwa banjir besar, Nabi Nuh menanam kebun anggur, meminum hasil perasannya, mabuk, dan telanjang di dalam kemahnya. Kisah ini kemudian diikuti dengan reaksi salah satu anaknya yang melihat aurat ayahnya dan kisah kutukan terhadap keturunan tertentu. Narasi ini telah lama menjadi bahan perdebatan karena menggambarkan seorang nabi yang baru saja diselamatkan Tuhan dari kehancuran global, namun segera terjatuh ke dalam perilaku yang secara moral dipandang tercela. Dalam kacamata Islam, penggambaran seperti ini tidak hanya merendahkan martabat seorang nabi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar kenabian. Para ilmuwan Muslim sejak masa awal telah memberikan bantahan keras terhadap narasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa para nabi adalah manusia pilihan yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa besar dan perilaku hina yang dapat merusak kepercayaan umat terhadap risalah ilahi. Prinsip ini dikenal dalam teologi Islam sebagai kemaksuman para nabi. Menurut para ulama, mustahil seorang nabi yang diutus untuk menjadi teladan moral justru digambarkan sebagai pemabuk dan telanjang tanpa rasa malu. Jika narasi seperti itu diterima, maka otoritas moral kenabian runtuh dan pesan tauhid kehilangan wibawanya. Bantahan para ilmuwan Muslim tidak berhenti pada aspek teologis, tetapi juga menyentuh kritik tekstual. Mereka menyoroti bahwa teks Perjanjian Lama mengalami proses penulisan, penyalinan, dan penyuntingan yang panjang oleh manusia, sehingga tidak terjaga sepenuhnya dari sisipan, distorsi, dan kepentingan sosial politik tertentu. Dalam pandangan Islam, kisah Nabi Nuh yang memalukan tersebut adalah contoh nyata bagaimana teks suci dalam tradisi lain telah tercampur dengan cerita rakyat, simbolisme budaya, atau bahkan upaya merendahkan figur tertentu demi legitimasi kelompok lain. Hal ini kontras dengan Al-Quran yang secara konsisten menjaga kehormatan para nabi dan hanya menyebutkan kisah mereka dalam konteks ibrah dan pelajaran moral. Para mufasir Muslim juga menekankan bahwa misi utama Nabi Nuh adalah penyeruan tauhid. Ia adalah nabi pertama yang menghadapi kemusyrikan terorganisir dalam sejarah manusia. Dakwahnya bukan sekadar ajakan ritual, tetapi perjuangan ideologis melawan sistem kepercayaan yang menyekutukan Tuhan. Oleh karena itu, menggambarkan Nabi Nuh sebagai pemabuk bukan hanya merusak citra personalnya, tetapi juga mengaburkan pesan tauhid yang ia bawa. Dalam Islam, para nabi tidak mungkin menjadi simbol kontradiksi antara seruan suci dan perilaku tercela. Lebih jauh lagi, para pemikir Muslim melihat bahwa kisah Nabi Nuh dalam Perjanjian Lama sering dijadikan pembenaran bahwa manusia pilihan Tuhan pun dapat tenggelam dalam dosa besar, sehingga dosa dianggap sesuatu yang lumrah dan tidak terlalu merusak hubungan dengan Tuhan. Konsep ini bertentangan dengan pandangan Islam yang menekankan kesucian moral para nabi sebagai penjaga nilai ilahi di tengah umat. Jika nabi saja digambarkan bermoral rusak, maka standar kebenaran menjadi kabur dan relativisme moral mudah berkembang. Dalam konteks dakwah dan dialog antaragama, para ilmuwan Muslim menyerukan agar umat Islam bersikap tegas
namun berilmu dalam menyikapi perbedaan narasi ini. Ketegasan bukan berarti kebencian, tetapi komitmen pada kebenaran wahyu yang diyakini. Nabi Nuh dalam Islam adalah penyeru tauhid, pejuang iman, dan teladan kesabaran. Sementara penggambaran Nabi Nuh sebagai pemabuk yang telanjang dinilai sebagai distorsi sejarah kenabian yang tidak dapat diterima oleh akal sehat maupun prinsip kenabian itu sendiri. Dengan demikian, bantahan keras para ilmuwan Muslim terhadap narasi tersebut bukanlah serangan emosional, melainkan kritik ilmiah dan teologis yang berakar pada penghormatan terhadap kenabian. Mereka menegaskan bahwa kehormatan para nabi adalah bagian dari kehormatan wahyu itu sendiri. Merendahkan nabi berarti merendahkan pesan Tuhan yang dibawanya. Oleh sebab itu, umat Islam memegang teguh keyakinan bahwa Nabi Nuh adalah sosok suci, penyeru tauhid, dan teladan moral, bukan figur yang tenggelam dalam mabuk dan aib, sebagaimana digambarkan dalam sebagian teks tradisi lain. Jika ditelaah lebih dalam, perbedaan penggambaran Nabi Nuh antara Islam dan kekristenan juga menyentuh persoalan cara memandang kesucian figur religius. Dalam Islam, kenabian bukan sekadar status spiritual, tetapi amanah besar yang menuntut integritas moral yang utuh. Seorang nabi bukan hanya penyampai wahyu, melainkan juga cermin nilai yang ia ajarkan. Oleh karena itu, akhlak dan perilaku nabi memiliki kaitan langsung dengan keabsahan risalah. Ketika Al-Quran menampilkan Nabi Nuh sebagai sosok yang berdoa dengan penuh kerendahan hati, mengadu kepada Tuhan atas penolakan kaumnya, dan tetap berpegang pada kebenaran meskipun ditertawakan, narasi tersebut membangun gambaran konsisten tentang seorang hamba yang sepenuhnya tunduk kepada kehendak ilahi. Sebaliknya, narasi dalam tradisi Perjanjian Lama menunjukkan pendekatan yang berbeda terhadap figur kenabian. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa pendekatan ini cenderung menampilkan Nabi sebagai tokoh sejarah biasa yang tidak dibedakan secara moral dari manusia lain. Konsekuensinya, kisah-kisah kenabian seringkali syarat dengan unsur kelemahan ekstrim yang dalam pandangan Islam tidak layak dilekatkan pada utusan Tuhan. Bagi para ulama, ini bukan sekadar perbedaan sudut pandang, melainkan perbedaan mendasar dalam konsep wahyu dan penjagaan Tuhan terhadap pilihannya. Para pemikir Muslim klasik seperti Al-Qadhi Iyad dan Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa menjaga kehormatan Nabi adalah bagian dari menjaga akidah. Mereka menolak keras segala bentuk riwayat yang menisbatkan kekejian, kebodohan, atau kehilangan kontrol diri kepada Nabi. Menurut mereka, jika Nabi digambarkan sebagai peminum hingga hilang kesadaran, maka bagaimana mungkin umat diperintahkan untuk mengikuti dan meneladaninya? Logika keimanan menuntut adanya kesinambungan antara ajaran yang disampaikan dan pribadi yang menyampaikannya. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga mengkritik dampak sosial dari narasi negatif tentang Nabi. Mereka menilai bahwa cerita-cerita semacam itu membuka ruang bagi sikap meremehkan nilai moral agama. Ketika figur yang dianggap suci justru diceritakan jatuh dalam aib terbuka, masyarakat dapat dengan mudah menormalisasi perilaku menyimpang dengan dalih bahwa bahkan Nabi pun melakukannya. Islam menutup pintu pembenaran semacam ini dengan menegaskan bahwa para nabi adalah standar moral tertinggi dalam kehidupan manusia. Dari sisi bahasa dan sastra, para akademisi Muslim juga menyoroti perbedaan gaya penyampaian kisah Nabi Nuh. Al-Quran menggunakan bahasa yang terjaga, penuh adab, dan berorientasi pada pesan. Tidak ada detail sensasional yang tidak memiliki nilai pelajaran. Semua kisah diarahkan untuk memperkuat tauhid, kesabaran, dan kesadaran akan keadilan Tuhan. Sementara itu, sebagian teks Perjanjian Lama justru memuat detail yang dinilai berlebihan dan tidak mendidik, sehingga lebih dekat dengan narasi antropologis masyarakat kuno daripada wahyu ilahi yang murni. Bantahan ilmuwan Muslim juga mencakup penegasan bahwa Islam datang sebagai koreksi
terhadap distorsi kisah para nabi sebelumnya. Dalam keyakinan Islam, Al-Quran berfungsi sebagai penjelas dan pembenar sekaligus pelurus atas penyimpangan yang terjadi dalam tradisi terdahulu. Kisah Nabi Nuh menjadi salah satu contoh jelas bagaimana Islam mengembalikan martabat seorang nabi kepada posisi yang layak. Ia ditampilkan sebagai pelopor tauhid universal, bukan sebagai figur yang kehilangan kehormatan diri setelah menyelesaikan misi besar. Lebih jauh, para ulama menekankan bahwa keimanan kepada para nabi dalam Islam bersifat utuh dan konsisten. Tidak boleh ada seleksi moral yang menjadikan sebagian nabi mulia dan sebagian lainnya tercela. Semua nabi dihormati dan dimuliakan sesuai kedudukan mereka sebagai utusan Tuhan. Prinsip ini menciptakan fondasi teologis yang kokoh dan bebas dari kontradiksi internal. Dalam kerangka ini, penggambaran Nabi Nuh sebagai pemabuk dianggap tidak hanya keliru, tetapi juga merusak struktur keimanan itu sendiri. Akhirnya, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa perbedaan ini seharusnya mendorong umat Islam untuk semakin memahami dan menjelaskan keyakinannya dengan argumentasi yang jernih. Bukan dengan caci maki, melainkan dengan penjelasan rasional, historis, dan teologis. Nabi Nuh dalam Islam adalah simbol perjuangan tauhid yang murni, kesabaran tanpa batas, dan kepercayaan penuh kepada keadilan Tuhan. Gambaran inilah yang dijaga dan diwariskan sebagai bagian dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah memilih hamba yang hina untuk memikul amanah wahyu yang agung. Jika persoalan ini dilihat dari sudut pandang filsafat ketuhanan, maka perbedaan tersebut semakin terlihat tajam. Dalam Islam, Tuhan dipahami sebagai maha bijaksana dan maha mengetahui, sehingga pemilihan utusan tidak mungkin dilakukan secara serampangan. Seorang nabi dipersiapkan sejak awal untuk memikul beban wahyu, membimbing manusia, dan menjadi rujukan etika. Maka, mustahil menurut logika ketuhanan Islam bahwa Tuhan memilih seseorang yang pada fase penting hidupnya digambarkan kehilangan kendali diri. Para cendekiawan Muslim menilai bahwa cerita semacam itu justru lebih mencerminkan cara berpikir masyarakat kuno yang memproyeksikan kelemahan manusia kepada figur suci. Para ilmuwan Muslim juga mengaitkan persoalan ini dengan dampak psikologis umat beriman. Ketika figur teladan digambarkan tercemar, kepercayaan batin manusia terhadap ajaran agama menjadi rapuh. Islam menutup celah ini dengan menghadirkan para nabi sebagai figur yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran tidak bertujuan memuaskan rasa ingin tahu sejarah semata, melainkan membangun keteguhan jiwa bagi orang-orang beriman yang menghadapi penolakan, tekanan, dan keletihan dalam memperjuangkan kebenaran. Di sisi lain, para ulama juga menyoroti bahwa kisah memalukan tentang Nabi seringkali muncul dalam tradisi yang menempatkan dosa sebagai elemen sentral dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam kerangka tersebut, kejatuhan moral Nabi justru dipakai untuk menegaskan bahwa semua manusia sama-sama rusak dan membutuhkan penebusan. Islam tidak menerima fondasi pemikiran semacam ini. Dalam Islam, kesalahan manusia tidak dijadikan landasan untuk merusak martabat para utusan Tuhan. Sebaliknya, para nabi hadir sebagai bukti bahwa ketaatan total kepada Tuhan adalah mungkin dan nyata dalam kehidupan manusia. Dalam kajian sejarah teks, para akademisi Muslim juga menunjukkan bahwa kisah Nabi Nuh yang problematis itu baru ditulis jauh setelah masa yang diklaim sebagai zamannya. Rentang waktu yang panjang antara peristiwa dan penulisan membuka peluang besar bagi perubahan narasi, baik karena tradisi lisan, konflik internal, maupun kepentingan ideologis. Islam memandang hal ini sebagai salah satu sebab utama mengapa kisah para nabi dalam tradisi sebelumnya mengalami degradasi makna. Al-Quran kemudian hadir dengan versi yang ringkas, terjaga, dan berfokus pada pesan ilahiyah, bukan sensasi cerita. Lebih dalam lagi, para pemikir Muslim menilai bahwa merendahkan Nabi juga berdampak pada cara manusia memandang Tuhan.
Jika utusan Tuhan digambarkan hina, maka secara tidak langsung kebijaksanaan Tuhan ikut dipertanyakan. Islam menjaga kemurnian tauhid dengan memastikan bahwa tidak ada kontradiksi antara kesempurnaan Tuhan dan kualitas hamba pilihannya. Dalam hal ini, kehormatan Nabi Nuh bukan sekadar isu sejarah, melainkan bagian dari konsistensi konsep ketuhanan itu sendiri. Para ulama kontemporer juga menekankan bahwa umat Islam tidak boleh inferior dalam diskursus lintas iman. Keyakinan bahwa Nabi Nuh adalah penyeru tauhid yang bersih dari aib harus disampaikan dengan kepercayaan diri intelektual. Bantahan terhadap narasi yang merendahkan Nabi tidak dibangun di atas emosi, tetapi di atas akal, wahyu, dan etika ilmiah. Dengan cara ini, Islam menunjukkan bahwa penghormatan terhadap Nabi adalah bagian dari penghormatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Akhirnya, perbedaan penggambaran Nabi Nuh mencerminkan perbedaan visi besar tentang tujuan agama. Islam memandang agama sebagai jalan pembebasan manusia menuju kesadaran tauhid yang murni dan akhlak yang luhur. Karena itu, figur yang mengawal jalan tersebut harus bersih dari tuduhan yang merusak wibawa moral. Nabi Nuh dalam Islam tetap berdiri sebagai simbol kesetiaan mutlak kepada Tuhan, pelopor perjuangan iman di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kesesatan, dan teladan abadi bagi siapapun yang menyeru kebenaran, meskipun hanya sedikit yang mau mendengar. Apabila ditinjau dari sisi etika dakwah, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keberhasilan penyampaian ajaran sangat bergantung pada kepercayaan umat terhadap pembawanya. Seorang penyeru keesaan Tuhan harus memiliki wibawa moral yang tidak tercela. Sebab dakwah bukan hanya berbicara melalui lisan, tetapi juga melalui keteladanan hidup. Dalam kerangka ini, kisah Nabi Nuh dalam Islam disusun untuk menanamkan keyakinan bahwa jalan tauhid ditempuh oleh pribadi yang teguh, jujur, dan bersih, sehingga seruannya lahir dari keselarasan antara keyakinan dan perilaku. Ini berbeda jauh dengan narasi yang menampilkan sosok pembawa pesan ilahi, justru jatuh pada tindakan yang meruntuhkan rasa hormat manusia. Para pemikir Muslim juga melihat adanya implikasi hukum moral yang serius dari perbedaan kisah tersebut. Dalam Islam, hukum dan akhlak berpijak pada contoh para nabi. Mereka adalah rujukan praktis tentang bagaimana perintah Tuhan dijalankan dalam kehidupan nyata. Jika nabi digambarkan melakukan perbuatan yang dilarang atau memalukan, maka batas antara benar dan salah menjadi kabur. Oleh sebab itu, ulama Islam menolak keras segala cerita yang berpotensi merusak fungsi Nabi sebagai standar etika. Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran justru memperkuat prinsip bahwa ketaatan total kepada Tuhan dapat dijalani tanpa harus tenggelam dalam kehinaan. Lebih lanjut, para sarjana Muslim mengaitkan persoalan ini dengan keadilan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa tidak adil jika seorang utusan Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya untuk membimbing manusia kemudian dikenang melalui kisah yang merendahkan martabatnya. Dalam Islam, keadilan ilahi tercermin dalam cara Tuhan menjaga nama baik hamba pilihannya, baik semasa hidup maupun setelah wafat. Oleh karena itu, kisah Nabi Nuh dipelihara dalam bentuk yang memuliakan perjuangannya, bukan menyoroti sisi yang menjatuhkan kehormatannya. Dalam ranah pendidikan keagamaan, perbedaan ini juga memiliki dampak besar. Kisah para nabi dalam Islam berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter sejak usia dini. Anak-anak diajarkan tentang kesabaran, keberanian, dan keikhlasan melalui figur nabi yang konsisten. Para ulama menilai bahwa jika sejak awal generasi muda diperkenalkan dengan cerita nabi yang kehilangan kendali diri, maka pesan moral agama akan kehilangan daya bentuknya. Islam menghindari hal ini dengan menyajikan kisah Nabi Nuh sebagai teladan yang menguatkan, bukan membingungkan. Para ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa kritik terhadap narasi tertentu tidak berarti menafikan nilai-nilai lain dalam tradisi berbeda. Namun,
Dalam hal kenabian, Islam memiliki garis tegas yang tidak dapat dikompromikan. Kehormatan Nabi adalah fondasi keimanan. Oleh sebab itu, bantahan terhadap gambaran negatif Nabi Nuh bukan sekadar perbedaan tafsir, melainkan pembelaan terhadap prinsip dasar tauhid dan kenabian. Pada akhirnya, perbedaan cara memandang Nabi Nuh memperlihatkan dua pendekatan besar terhadap hubungan antara wahyu dan moralitas. Islam menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran yang melahirkan kemuliaan akhlak, sementara kemuliaan akhlak menjadi bukti kebenaran wahyu itu sendiri. Dalam bingkai ini, Nabi Nuh tampil sebagai figur yang utuh, bersih, dan konsisten sepanjang hidupnya. Gambaran inilah yang dijaga oleh para ilmuwan Muslim, bukan hanya sebagai warisan teologis, tetapi sebagai pernyataan bahwa agama yang benar tidak mungkin dibangun di atas perendahan martabat utusan Tuhan.